Hai semuanya, balik lagi ke video aku. Kali ini aku mau nge-review penerbangan aku sama Garuda Indonesia naik bisnis class dari Sydney ke Jakarta. Nah, ini waktu aku ngantri di area bisnis counternya itu masih ada orang, jadi aku langsung dimajuin ke area bisnis ekonomi. Nah, untuk bagasi yang didapat itu seorang itu dapat 40 kilo. Jadi waktu itu aku barangnya lumayan banyak bawaannya. Nah, kalau udah check in, ini kita dapat tiket boarding passnya, terus kita juga dapat kayak kertas ini untuk ke lounge. Terus juga dapat fast track ini untuk di Indonesia nanti di imigrasi kita nggak perlu antri gitu. Jadi sebelumnya ini aku bakal ngajak kalian untuk ke lounge-nya dulu yang ada di Sydney Airport. Ini ada di terminal yang internasional ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat kepo sama video aku pantengin terus. Jadi selama aku check in itu sebenarnya nggak gitu ada masalah sih, cuman memang pas check in emang agak lama, staffnya mungkin masih baru, jadi ya aku maklumin sih ya. Dan dia sempat lupa taruhin priority tag di bagasi kita, jadi kita mesti info ke mereka lagi gitu. Nah, ini aku udah di wilayah imigrasi mau ke dalam. Jadi untuk wilayah imigrasi di sini sih nggak ada priority pass ya, jadi antri biasa tapi cepet kok. Nah, ini aku udah di dalam. Ini aku mau menuju ke area lounge-nya. Jadi lounge-nya itu ada di deket gate 20-an gitu deh kalau nggak salah ya, seingat aku. Cuma nggak jauh sih dari main entrance dari imigrasinya gitu. Nah, ini udah deket. Nah, ini kalau dari McDonald kalian lihat sebelah kanan, kalian tinggal lurus aja nih. Di sebelah kirinya itu ada tulisannya Plaza Plaza apa ya? Plaza Premium kalau nggak salah namanya ya. Nah, bener kan, Plaza Premium Lounge. Jadi lokasinya tuh ada di sini. Jadi ini tuh sebenarnya nggak cuma khusus Garuda ya. Biasanya sih ada pesawat-pesawat lain juga yang bisa bisnis class atau first class gitu. Jadi biasanya udah pasti dapat lounge. Nah, ini pesawat Garuda kalau dari jauh udah kelihatan tuh. Aku langsung aja kasih lihat kalian Premium Plaza Lounge-nya. Nah, ternyata ini tuh punyanya SkyTeam. Jadi semua SkyTeam member tuh lounge-nya tuh di sini. Untuk lounge-nya sendiri sih sebenarnya menurut aku ini oke. Tempatnya juga bersih, nyaman. Cuman pas aku datang ini itu tuh makanannya sedikit ya. Ini aku penerbangan tuh jam 11.45. Jadi aku ke lounge ini tuh sekitaran jam 11-an kurang dikit. Kayaknya jam 10 lewat lah gitu loh. Nah, ini pas aku di lounge emang gak gitu rame. Tempatnya sih unik ya menurut aku, tempat duduknya kayak ada yang area sendiri-sendiri, terus ada yang kayak sofa bulat tadi itu. Nah, ini tadi suami aku udah ambil makanannya duluan. Jadi ini aku duduk di samping gitu. Ini sih tempatnya lumayan luas ya. Nah, ini langsung aja ke makanan di lounge-nya. Ada telur, terus juga ada baked potato, terus ada baked beans, ada sosis, ada bacon. Nah, sayangnya di sini tuh menurut aku non halal ya, karena itu bacon sama pork sausage tulisannya. Jadi buat teman-teman muslim hati-hati kalau mau makan ke sini, lihat-lihat dulu atau tanya dulu ke staffnya, karena nggak semua makanannya ini bisa kalian makan. Nah, kalau konjinya ini sih halal ya, setahu aku nggak ada daging aneh-aneh. Terus ini juga ada pastry, ada croissant, ada yogurt, ada buah-buahan. Jadi makanannya sih sebenarnya simple-simple aja. Nah, ini lounge-nya kalau kalian mau kesini itu naik turun eskalator gitu. Jadi kalau kalian bawa bagasi bisa ditenteng lah ya pakai eskalator gitu. Nah, ini aku udah mau boarding, jadi aku mau langsung ke gate-nya aja karena aku udah lumayan mepet. Jadi aku lumayan buru-buru waktu itu langsung ke gate-nya. Untungnya gate Garuda itu pas di terminal Australia ini di Sydney itu nggak terlalu jauh. Aku takutnya kan jauh, ternyata enggak. Kita di gate nomor 34 kalau nggak salah. Nah, langsung aja nih aku udah masuk ke dalam. Nah, penerbangan aku kemarin ini tuh termasuk cukup sepi ya di kelas bisnis maupun ekonomi. Karena ini bukan high season juga. Nah, langsung aja aku mau review tempat duduknya. Ini tuh bisa di flatbedin. Kalian mau tiduran selonjoran gitu itu bisa banget. Dan kalian juga bisa atur ini tempat pencetannya.
mau duduknya kayak gimana. Nah, ini kita dapet kayak amenities pouch gitu. Langsung aja nih aku buka. Di dalamnya sih standar ya, ada lip balm, terus juga ada sikat gigi, sisir, terus juga dikasih earbud sama apa penutup mata gitu, sama ada hand lotion kayaknya. Nah, pas masuk sih aku ditawarin kayak welcome drink gitu. Jadi kalian bisa pilih nih welcome drinknya itu mau fresh juice atau juga ada bottle juice atau juga ada minuman lainnya. Cuman kemarin aku mintanya melon juice sama apa watermelon. Jadi honeydew, sorry, bukan melon. Ya melon sih bahasa Indonesianya. Jadi aku minta jus melon sama jus semangka. Itu enak sih, manis, seger. Jadi ini kita terbangnya juga on time. Nah, ini tempat duduk aku tuh di 8A sama 8C. Jadi kita di window dan ini tuh space-nya tuh lega banget ya menurut aku. Dan ini di depan kita tuh ada kayak majalah. Biasa Garuda Indonesia punya majalah dan aku baru sadar ternyata majalahnya tahun 2022 dong. Ya mungkin emang mereka nggak pernah update lagi ya, aku juga nggak paham sih, cuman aku nggak gitu bacain juga nih karena kayaknya katalog doang. Terus juga ada TV-nya sih nggak terlalu besar ya buat untuk kelas bisnisnya ini, cuman ya oke lah. Nah di samping kita ini ada lampu dan kita juga dikasih air mineral pas kita duduk. Jadi udah ada air mineral sama kayak tisu basah buat sanitize tempat kita gitu. Nah ini udah mau boarding, jadi aku mau kasih lihat kalian juga activity di TV-nya tuh ada apa aja. Untuk film-filmnya sih sebenarnya belum terlalu film yang baru ya, aku merasa ini masih film-film lama. Cuman lumayan ada banyak sih pilihannya dari film Asia, film bule, film apa Indonesia tuh ada semua. Terus juga ada entertainment lainnya kayak dengerin lagu. Cuman di sini aku pilih nonton film Korea karena aku bingung ya nggak tahu mau nonton film apa. Nah ini di samping kita juga ada colokan listrik. Kalau kalian mau nyolok laptop atau handphone tuh juga bisa. Terus ini aku dikasih selimutnya ini aku lumayan tebal sih ya dibandingkan kelas ekonomi, selimutnya kan agak kayak tipis gitu. Nah kalau di kelas bisnis ini selimutnya lumayan tebal, jadi kalian gak perlu takut kalau bakal kedinginan. Nah untuk headphone-nya sendiri ini menurut aku sih oke ya, lumayan kedap suara gitu, jadi nggak kedengeran dari depan kayak orang-orang yang lagi berisik gitu atau ada apa gitu, kurang kedengeran sih. Ya kedengeran cuma nggak kedengeran banget gitu loh. Jadi pengalaman aku sih sebenarnya selama naik ini oke banget dan servisnya juga oke. Oh iya, paling minusnya aja ya menurut aku sih kemarin nggak ada menu dan kita cuma ditanyain mau makannya pilihannya apa. Jadi kita waktu itu dikasih pilihan ada dari appetizernya ada ini yang prawn wasabi mayo, terus ada soto apa gitu dan aku pilihnya soto sih. Kebetulan aku lagi waktu itu lagi pilek ya, jadi aku butuh yang kuah-kuah. Nah ini sotonya penampakannya sih kelihatannya enak ya, cuman aku kaget datang-datang telurnya tuh gede banget utuh. Terus kita juga dapat welcome bread. Nah ini sotonya itu dagingnya sih banyak banget dan ternyata enak loh ini pas aku makan. Jadi bener-bener refreshing banget dan kayak asam-asam seger gitu. Jadi itu kita ditawarin appetizernya mau apa, main course-nya mau apa, dan dessertnya juga mau apa, dan minumannya pun juga ditanya maunya apa. Karena mereka belum ada menu kayaknya, jadi menu yang ada hari itu ya disebutin sama pramugarinya gitu. Jadi selama penerbangan Sydney Jakarta itu kan kurang lebih 7 jam. 7 jam apa 8 jam ya aku lupa lagi. Kurang lebih 7 jam. 7 jam kali ya. Jadi itu selama penerbangan ini itu sebenarnya kalau kalian naik bisnis kelas itu tuh bisa minta makan kalian mau kapan aja sebenarnya bisa. Kalian bisa request. Terus entar di pertengahan-pertengahan gitu misalkan kalian lapar itu kalian juga bisa minta. Nah aku kemarin tuh sempat minta makan juga pas pertengahan, nanti aku kasih lihat videonya dan mereka juga ada kayak kasih snack gitu sebelum landing sih kemarin. Nah ini tuh makanan main course suami aku, dia pilih nasi rendang
dan aku pilih nasi Hainam, dan ini ayamnya gede banget sih menurut aku, dan tapi aku bingung nih nasi Hainamnya sausnya merah, cuman nggak aneh sih rasanya, lumayan enak. Dan ini dessertnya kayak fruit tart gitu ya, jadi ada seger-seger asem. Kalau teman-teman lihat nih penampakan dari makanannya sendiri sih kayak di platingnya cakep banget ya, kayak bener-bener lagi di restoran atau di hotel gitu kan. Nah, ini aku cobain dan ternyata sih not bad ya, cuman memang bukan yang terbaik, cuman not bad menurut aku. Terus, oh iya, untuk, servis di Garuda Indonesia sendiri menurut aku sih sebenarnya bagus banget. Bisa aku acungin 2 jempol karena bener-bener, gesit dan cepet. Kayak mereka juga nawarin kita untuk refill minuman kita terus, kayak diperhatiin banget kalau minumannya udah tinggal sedikit langsung diisi, nggak perlu kita yang minta lagi, kayak gitu sih. Nah, untuk fruit tartnya ini tuh menurut aku lumayan, cuman agak banyak-banyak gitu ya. Cuma sebenarnya rasanya lumayan kok. Bukan nggak enak, cuman agak banyak aja gitu loh. Kalau nasi rendang suami aku sih katanya kurang ya. Mungkin ya nggak bisa disamain juga sama restoran Padang kan. Nah, ini aku udah selesai makan, aku udah cukup kenyang, dan ini aku nggak bisa pasang kamera aku di depan meja gitu karena kalian bisa lihat sendiri nih space mejanya tuh emang cuma segini aja, dan space kaki kita tuh longgar sebenarnya. Cuma aku nggak tahu mau taruh kamera aku di mana karena bingung gitu loh. Aku kalau pakai tripod pun di tengah-tengah tangan, pembatas tangan itu juga nggak muat tripodnya gitu. Nah, kalau udah selesai makan sih kemarin aku langsung mau tidur ya karena udah langsung kayak ngantuk kan gitu. Ini penampakan mejanya ya by the way teman-teman, kalau bingung keluarin mejanya dari mana nih, dari samping sini nih. Mejanya coba segini nih kalau kalian lihat. Ini ada pemandangan cakep banget pas aku lagi lihat iseng ke jendela. Ini nggak tahu lagi di mana. Harusnya sih masih di benua Australia. Cuma nih beneran bagus banget. Kayak aku nggak pernah lihat ini sebelumnya. Ini kayak unik banget sih semesta alamnya. Nah, ini aku mau tidurin kursi aku. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Ini kalau kalian orangnya agak tinggi, menurut aku sih masih cukup em, luas ya, lumayan oke lah untuk space-nya. Karena kayak aku gini, yang aku tingginya ini cuman 160-an, itu masih ada longgar, kaki aku tuh kayak masih bisa panjang selonjoran lurus, dan ini memang kalau kalian lihat mungkin kelihatannya sempit, tapi itu enggak loh. Aku bisa kayak kanan kiri gitu, jadi nggak sempit sama sekali sih menurut aku. Dan ini kalian bisa lihat tuh, kaki aku masih ada longgar ya depannya, karena kayak aku sendiri juga nggak sampai pojok kan kalau kalian lihat. Nah, kalau udah selesai makan itu kemarin lampunya agak digelapin, jadi kita sebagai penumpang bisa istirahat kalau mau tidur atau mau cuma nyantai-nyantai doang. Kebetulan sih pas aku selama perjalanan ini aku nggak ada komplain sama sekali ya, karena menurut aku perjalanan penerbangannya ini tuh cukup baik dan oke banget. Pramugarinya juga ramah-ramah, penerbangannya juga smooth, jadi semuanya oke sih menurut aku. Nah, ini yang tadi aku bilang, aku sempet makan pop mie lebih tepatnya, dan ini di pop mie tuh dikasih kayak bener-bener di plating cantik banget. Aku kelaparan pas aku bangun dari tidur, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba lapar padahal udah makan ya sebelumnya teman-teman, cuman karena penasaran sama pop mie di pesawat tuh kayak apa sih rasanya, dan ternyata enak. Mereka kayak kasih telur juga, terus dikasih cabai rawit, yang aku kagetnya itu loh ada rawit ijo disediain, dan juga ada telur dan ada daging ayamnya, kayak bener-bener pop mie bintang 5 gitu loh teman-teman. Ini sih sebenarnya nggak ditawarin ya, tapi aku tanya ke pramugarinya, ada Indomie nggak sih di sini itu? Ternyata adanya pop mie. Jadi oke deh, aku bilang boleh deh, karena kan aku lapar ya.
Jadi aku minta dibuatin gitu. Nah ini juga suami aku minta gin and tonic. Jadi di dalam pesawat ini juga ada disediain alkohol buat kalian yang mau minta minum alkohol. Mereka tuh sediain wine, champagne, terus ada whiskey, ada bir. Itu kalian juga bisa minta sepuasnya gitu. Asal jangan mabok aja ya di pesawat. Nah ini aku mau kasih lihat kalian bisnis kelas punya toilet. Ini sebenarnya sih sama aja ya sama kelas ekonomi, menurut aku nggak ada bedanya, cuma mungkin memang lebih bersih dan karena yang menggunakan kan cuma dikit ya orangnya gitu. Nah ini aku sempet bosen gak tau mau ngapain. Aku emang udah download film Korea gitu di handphone aku. Jadi aku nonton aja di handphone karena di TV entertainmentnya ini kan filmnya kurang ya. Jadi aku nonton dari handphone aku aja. Oh iya, tadi suami aku kan juga minta nambah nih gin and tonicnya dan dikasih kacang gitu ya. Jadi kayak pendamping minumannya dia itu tuh kacang gitu. Nah, di sela-sela sebelum landing nih kita ditawarin mau snack nggak? Mereka nawarinnya ada sate. Nah, ini suami aku pilih sate. Kayak ada 3 macam gitu, satenya pakai lontong. Terus juga ditawarin mau nachos atau taco. Cuman aku nggak minta. Cuman ini suami aku tadi sempat minta citato ciki gitu, dan selama penerbangan gitu di belakang di area barnya gitu tuh ternyata tuh ada kayak disediain snack-snack kecil kayak coklat, ciki, terus kayak ada kacang-kacangan, kayak ada pokoknya banyak snack deh di belakang. Jadi kalau kalian mau atau lapar di sela-sela penerbangan itu bisa banget ambil atau minta request ke pramugarinya, minta tolong ambilin. Oh ya, selama penerbangan tadi juga aku minta tambah honeydew juice-nya karena emang honeydew juice-nya tuh enak banget ya teman-teman. Aku sih suka ya karena manis dan itu fresh. Jadi bukan yang jus dari botol gitu. Overall sih aku lumayan rekomen untuk penerbangan Sydney Jakarta pakai Garuda Indonesia. Untuk servisnya tuh top banget. Cuman yang perlu ditingkatkan paling buku menu aja karena di sini belum ada menu. Sisanya sih fine-fine aja ya. Udah segitu aja review kali ini. See you in my next video.